Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Star Rotation Analysis. Jadi kita akan melihat bagaimana rotasi bintang, saham-saham dan sektoral untuk penutupan hari Jumat tanggal 15 Desember 2023. Kita mulai saja dengan W Star C1. Untuk sektor basic, kita lihat bagaimana di sektor basic minggu ini dengan pusat rotasi adalah composite. Di sini untuk sektor basic ada dua saham yang bintang weekly-nya luar biasa bergerak, yaitu BRPT dan TPIA ya. Dari sejak minggu lalu dia bergerak sudah sangat menguat. Sementara INKP dan TKIM minggu ini dia bergerak melemah di zona fear. Sisanya ada SMGR juga masih di zona fear, mungkin dia akan jatuh dulu ke panic. Sisanya berada di panic semuanya Bapak Ibu. Mulai Inco, ADI, tinggal kita lihat seperti MDK ini mulai ada mengarah menguat dari panic menuju hope. Itu dia untuk sektor 1. Kita lihat W star C2 ya. Jadi untuk sektor 2 yaitu EDIC cyclical, Bapak Ibu kita bisa lihat di sini relatif terhadap composite pergerakan mingguan. ACES berada di zona grid mulai melemah akan mengarah ke zona fear, SMA juga di sini Bapak Ibu. Lalu semuanya sisanya masih berada di zona panic. Tetapi kita bisa lihat era sendiri sudah memasuki dari sini, era LPPF dan MNCN ya sudah masuk zona ini. MPMX dia melemah, walaupun MSIN konsisten dia ini bergerak melambat. MAPI sendiri masih bergerak di zona panik ya. Jadi yang bisa diperhatikan tuh LPPF, era MNCN mungkin. Berikutnya kita akan lihat W-star C3. Nah, untuk sektor nomor 3 yaitu energi, lagi-lagi yang menguat di zona hope hanya ada satu, yaitu Raja. Dari minggu lalu itu sudah mulai penguatan. Sisanya Elsa Harumdoid bergerak di zona fear, mungkin dia akan melanjutkan pergerakan jatuh ke zona panik. Saham-saham lainnya malah bergerak panik, termasuk di batubara ya. Semua batubara bergerak di panik sekarang untuk mingguan. Oke, masih belum ada indikasi bagus dari chart weekly. Cuman kalau detail Bapak Ibu bisa lihat mereka terjadi ada perlambatan jarak antar bintang yang terakhir nih mulai memendek ya Bapak Ibu, seperti Indi memendek, lalu Energi mulai memendek, itu indikasi dia akan berbelok. Kita lihat W star C nomor 4 yaitu sektor finance. Nah, sektor finance ada penguatan minggu ini, apalagi kalau kita lihat The Fed dovish ya, mereka mengatakan kemungkinan tidak akan ada kenaikan lagi suku bunga. Yang luar biasa adalah Arto, sejak sebulan lalu 4 minggu mereka sudah bergerak menguat, Agro dan BBKP. Sementara BBTN ya berada di zona grid tapi dia menuju fear. Yang tiga saham ini Arto, BBKP dan Agro dia berputar-putar bergerak menguat di zona grid. Sementara untuk BRIS berhasil masuk ke zona hope. BBNI ada penguatan memang, tapi dia melawan dari pelemahan dari hope menuju panic. Sekarang dia bergerak lagi menguat, mungkin dia bisa masuk ke zona grid ya dengan sentimen di perbankan ini, di sektor finance. Sisanya kita berada di zona panic. PBCA minggu ini 2 hari terakhir dia menguat, mungkin dia akan berbalik, ini bottoming sepertinya, dia akan bottoming di rotasi bintang ya. Oke, ini Bevin juga Bapak Ibu bisa lihat nih kapan ya Bevin ini ada alert ya Bapak Ibu. W star C sekarang kesehatan, kalau nggak salah ini kesehatan nih ada yang aneh dengan Sido ya. Ya, akhirnya bergerak sedikit Sido ya Bapak Ibu. Ini Sido ada bergerak sedikit mengarah ke sana. Silo bergerak melemah, Hill juga melemah, Mika juga melemah, KLBF melemah, tidak yang signifikan. Sido juga lihat juga di daily-nya nanti tidak akan terlalu menguat signifikan juga ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat W star C 6. Untuk sektor nomor 6 yaitu sektor industri. Lagi-lagi tidak ada yang signifikan menguat, justru beberapa saham seperti ASI, United Tractor, BMTR malah jatuh di zona panik, KBLI, MLPL dia nggak kemana-mana ini. Oke.
Kita lihat sekarang W star C7. Nanti kalau Bapak Ibu pengen lebih detail silahkan lakukan sendiri ya. Ini grid Bapak Ibu yang bisa kita, Telkom. Telkom ini 1, 2, 3 atau 4 minggu yang lalu dia sudah mulai ada penguatan. Sekarang Telkom ini yang bisa menjadi perhatian ya. Jadi Telkom bergerak di zona panik, sekarang mengarah ke hope. Setelah hope mungkin dia akan bergerak ke grid. Nanti kalau sampai dia crossing, mungkin bisa 2-3 bulan atau sampai 4 bulan ya, 1 kuartal dia bergerak di siklus ini. Hati-hati kalau sudah grid mengarah ke fear. Sementara sektor-sektor lainnya, Excel, PTPP, ADI, ISAT belum ada penguatan. Jasa Marga berzigzag-zigzag di zona grid. Jadi yang bisa Wika tidak signifikannya dia. Weekly-nya dia melemah tetap. Kemarin panik banget dia turunnya walaupun ada perlawanan. Tower ini ada penguatan sedikit Bapak Ibu, dia bergerak hampir crossing, jadi yang bisa diperhatikan adalah Telkom dan Tower ya. Oke, itu dia sektor nomor 7, kita lihat sekarang sektor W star C nomor 8. Sikikal ya? Non-sikikal, maaf. Oke, untuk non-sikikal, untuk minggu ini, dia Bapak Ibu bisa lihat, memang belum ada juga yang menguat. Java, Cepin, bergerak menuju fear, LSIP malah akan bergerak ke panic. Ada nggak yang bergerak dari panic ke hope? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Unilever sendiri dia melemah, yang lain-lainnya SMS juga melemah secara weekly. Jadi belum ada, kita tunggu saja. Tidak usah dipaksa ya Bapak Ibu. W star C, jadi tidak bisa dipaksa harus ada gitu. Sektor non-cyclical mungkin tidak bergerak. Nah, properti ini ada juga sentimen baiknya terkait dengan ya suku bunga yang tidak naik mungkin akan mereda, lalu ada insentif dari pemerintah juga. Hanya saja untuk weekly ini belum terdeteksi, belum ada kuat. Untuk weekly-nya mungkin di daily baru terdeteksi. Untuk weekly mungkin kita menunggu minggu depan saham-saham sektor ini dari panic mungkin bisa bergerak menuju hope ya. Oke, ini mungkin balik menguat ya gitu. Kita masih menunggu. Kita lihat sektor nomor 10, teknologi. MTech, Goto sejak berapa minggu dia sudah menguat ya, bergerak menuju grid. Inilah yang kita dapatin kalau jadi ciri-cirinya Bapak Ibu kalau melihat dia sudah ngepet beginilah, lalu dia crossing garis diagonal ini. Nah, itu indikasi menguat apalagi di weekly. Momentumnya naik, MTech juga momentum naik, WiFi jatuh terus ke bawah. Kayak Goto dengan ada sentimen juga TikTok ya, gabung ke Tokopedia. Oke, kita lihat W star C11 terakhir. Timas bagus kalau kita lihat dari sisi rotasi bintang relatif terhadap komposit data mingguan. Dia crossing 1, 2, 3 ini bergerak masih bisa menguat lama nih Bapak Ibu ya, seperti sana kalau idealnya. Bird masih jatuh, SMDR juga masih belum, ESA malah melemah dia Bapak Ibu, sempat menguat, lalu dia jatuh lagi melemah. Jadi Timas bisa diperhatikan untuk sektor transportasi. Oke, jadi Bapak Ibu kalau mau tahu apa sektor-sektornya, ketik health ya, di sini ada health. Nah ini sektornya, nomor 1 basic, 2 cyclical, 11 ya kalau pakai daily ada nolnya, kalau weekly belum ada. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk weekly star rotation minggu ini. Silahkan Bapak Ibu lihat detailnya. Kalau sudah dapat weekly, lihat lagi ke daily-nya. Mudah-mudahan bisa menjadi kompas atau menjadi acuan kita pergerakan relatif saham-saham terhadap pergerakan IHSG atau komposit. Itu saja, insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.